Perkenalkan, nama saya Anastasia Shanturi. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi terpimpin. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya kekuasaan terbesar negara berada pada tangan rakyat. Prakteknya ditandai dengan terjadinya pemusatan kekuasaan pada presiden. Ciri demokrasi terpimpin menurut Rick Lefs adalah yang pertama didominasi oleh kepemimpinan Soekarno, yang kedua prakarsa pelaksanaannya dilaksanakan bersama dengan pimpinan Angkatan Darat, dan yang terakhir revolusi yang berkesinambungan dan mobilisasi massa. Selanjutnya mengenai perkembangan kehidupan politik pasca dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama mengenai pembentukan Kabinet Kerja. Dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1959 dengan Insinyur Soekarno dan Menteri pertama yaitu Insinyur H. Juanda, dengan nama program kabinetnya yaitu TRI Program atau Sandang, Pangan, dan Keamanan, serta pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia. Yang kedua mengenai penetapan pidato Presiden tentang Manipol Usdek sebagai GBHN dan penetapan Presiden seumur hidup. Dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1959 saat Presiden menyampaikan pidato yang berjudul Menemukan Kembali Revolusi Kita atau Manifesto Politik Indonesia atau yang biasa disebut dengan Manipol. DPAS mengusulkan dijadikannya sebagai GBHN, hasilnya yaitu Usdek, dengan inti Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Usul ini disambut baik oleh pemerintah dan MPRS, dan ditetapkan melalui penetapan Presiden nomor 1 tahun 1960 dan TAP MPRS nomor 1 tahun 1960. Manipol Usdek dijadikan sebagai GBHN dan ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Sidang MPRS tahun 1963. Yang ketiga mengenai pembentukan MPRS. MPRS dibentuk melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Anggota MPRS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan syarat setuju kepada Undang-Undang 1945, setia kepada perjuangan RI, setuju kepada manifesto politik. MPRS terdiri dari 69 anggota DPR, 94 utusan daerah, dan 200 wakil golongan. Yang keempat, pembentukan Front Nasional. Dibentuk pada tanggal 31 Desember 1959 melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Tujuannya yaitu menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, melaksanakan pembangunan sementara nasional, dan mengembalikan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Yang kelima, pembubaran DPR hasil pemilu 1955 dan pembentukan DPR GR. DPR hasil pemilu yang diketuai oleh Mr. Sartono dibubarkan oleh Presiden tanggal 5 Maret 1960. Alasannya karena penolakan DPR atas usulan Soekarno mengenai RAPBN tahun 1961. Yang keenam mengenai pembubaran Masyumi dan PSI. Alasan pembubarannya karena pemimpinnya turut serta dan jelas memberikan bantuan terhadap PRRI dan Parmesta. Yang ketujuh, permasyarakatan ajaran Nasakom. Nasakom adalah nasionalis, agama, dan sosialis. Tujuannya yaitu menghindari perbedaan paham mengingat masa liberal yang menimbulkan banyak perpecahan karena adanya perbedaan paham. Yang terakhir, mengenai kebijakan Presiden membentuk Komando Operasi Tertinggi Kota yang diketuai oleh Presiden. Tugasnya yaitu mengambil alih secara langsung pimpinan angkatan bersenjata dan menempatkan masing-masing angkatan pada posisi menteri di bawah Presiden. ABRI menjadi kekuatan yang dapat dikontrol di bawah Presiden.
Selanjutnya, mengenai kehidupan politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama mengenai pembebasan Irian Barat. Latar belakangannya yaitu masalah pembebasan Irian Barat yang tak kunjung mencapai hasil karena Belanda masih berkuasa di Indonesia dan sudah berulang kali diajukan ke forum PBB tetapi tidak menghasilkan hasil dan selalu gagal. Langkah yang dilakukan Indonesia yaitu yang pertama mengambil alih seluruh perusahaan Belanda dan menjadikannya menjadi milik pemerintah. Yang kedua, aksi pemogokan buruh di Belanda. Yang ketiga, pelarangan mendarat maskapai penerbangan Belanda. Yang keempat, aksi ambil alih Bank Eskomto oleh RI. Yang keempat, mengubah Netherlands Handel Maatschappij menjadi Bank Dagang Negara, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958. Dan yang terakhir, memutuskan hubungan diplomatik Indonesia dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Tahun 1961, masalah Indonesia dan Belanda dibahas kembali dalam forum PBB, yaitu menyelesaikan kasus pembebasan Irian Barat dari Belanda kepada Indonesia. Timbul dua versi, yaitu Belanda menginginkan pembebasan Irian Barat dalam jangka 2 tahun ke depan melalui forum PBB. Sedangkan Indonesia harus segera dan jangan sampai dalam jangka 2 tahun. Karena adanya perbedaan paham, maka Indonesia melakukan aksi dengan anggapan bahwa pembebasan Irian Barat harus menggunakan perjuangan bersenjata. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno mengucapkan Trikora di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961. Yaitu yang pertama, gagalkan negara Papua, yang ketiga, kibarkan sangsaka merah putih di Irian Barat, dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum. Dan masing-masing memberikan bantuan kepada pihak yang bersenjata, yaitu RI dan Belanda. Sebagai hasil, pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani perjanjian antara Indonesia dan Belanda di New York atau Perjanjian New York. Mulai tanggal 1 Oktober 1962, kekuasaan Belanda di Indonesia atas Irian Barat telah berakhir. Yang kedua, 1 Oktober 1962 sampai 1 Mei 1963, Irian Barat di bawah PBB. Yang ketiga, tanggal 31 Desember 1962, bendera merah putih di samping PBB. Yang keempat, 1 Mei 1963, PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Penyerahan administrasi Belanda kepada Republik Indonesia. Masalah Irian Barat melalui UNTEA atau United Nations Temporary Executive Authority. Yang kedua, mengenai konfrontasi Belanda dengan Indonesia atau Indonesia keluar dari PBB. Latar belakang yaitu pembentukan Federasi Malaysia atau Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia menentang karena anggapan pembentukan negara Malaysia sebagai proyek neo-kolonialisme Belanda. Dampaknya membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Yang ketiga, perlawanan A.M. Ashari terhadap Inggris. Yang keempat, klaim Filipina bahwa wilayah Sabah merupakan bekas dari kerajaan Sulu yang disewakan kepada Inggris dan harus dikembalikan ke Filipina. Dan yang terakhir, Indonesia menyatakan bahwa status wilayah yang disengketakan harus jelas status hukumnya. Indonesia membentuk sukarelawan yang dikumandangkan oleh Soekarno pada tanggal 3 Mei 1963 saat apel sukarelawan dengan nama Dwikora, yaitu perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan revolusi rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Dwikora ditindaklanjuti dengan operasi siaga dan melalui perundingan akan dilaksanakan membicarakan pembentukan Federasi Malaysia. Namun pelaksanaannya langsung diumumkan sebelum 16 September 1963 dan belum melakukan pemungutan suara
yang ada di Sarawak dan Sabah. Puncaknya terjadi pada tanggal 17 September 1963, yaitu terputusnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia. Pada saat Insinyur Soekarno meminta dukungan dari PBB melalui pidatonya membangun dunia kembali, ternyata PBB tidak memihak kepada Soekarno. Sementara dia telah mengucapkan akan keluar dari anggota PBB jika harapannya tidak dipenuhi. Indonesia dikeluarkan dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 saat Malaysia diangkat menjadi anggota Dewan Tidak Tetap PBB. Yang ketiga, mengenai politik luar negeri Old Devo dan Nevo. Latar belakangnya muncul dua kekuatan politik dunia. Yang pertama Old Devo atau Old Emerging Process atau kapitalisme kolonialisme, dan yang kedua Nevo atau New Emerging Forces atau anti-kapitalisme. Alasan Indonesia menganut Nevo. 1. Sifat Amerika Serikat campur tangan dalam PRRI dan Parmesta. Yang kedua, negara-negara Barat slow respon terhadap pembebasan Irian Barat. Akhirnya politik Old Devo dan Nevo berujung pada politik mercusuar dan poros-porosan. Yang pertama, mercusuar. Indonesia mengadakan proyek kolosal yang menguras biaya besar dengan tujuan mengangkat Indonesia sebagai negara terkemuka. Contoh, pembangunan kompleks olahraga Senayan dan penyelenggaraan Ganevo atau pesta olahraga untuk negara Nevo. Yang kedua, politik poros-porosan, yaitu jalin hubungan dengan RRC atau Poros Jakarta, Peking, Kampuchea, Vietnam Utara dan Korea Utara, Jakarta POM atau PEN Hanoi, Peking dan Pyongyang. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Sebagai generasi bangsa, kita harus melindungi negara Indonesia dari segala ancaman-ancaman yang akan datang dan harus mencintai negara Indonesia, apalagi di tengah arus globalisasi ini, kita harus dapat mempertahankan jati diri bangsa dan meningkatkan eksistensi bangsa di tengah pergaulan dunia. Sekali lagi, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.